Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada kelompok hari ini. Saya berikan apresiasi karena udah terpilih, yang gimana kalian telah lolos seleksi dan tahap untuk mengikuti proses konseling ini. Nah, sebelum kita melanjutkan konseling hari ini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya, supaya saling kenal. Baik, saya mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Bu Revi. Saya guru BK di sini. Halo. Ya. Halo. Selanjutnya, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Fada Dania, ada dari kelas 12 IPS 1. Oke, halo Mbak Fada. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aini, saya dari 12 IPA 1. Oke, halo Mbak Devi. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Syakila Zefanya, bisa dipanggil Syakila. Halo, saya Syakila. Oke, di sini ada yang sudah pernah melakukan konseling? Belum. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Di sini kita itu melakukan konseling kelompok. Ya, Mbak ya. Proses kelompok ini adalah proses pemberian bantuan yang dimana kita akan memecahkan masalah yang akan dilakukan secara dinamika kelompok. Jadi kita menyelesaikan masalahnya itu secara bersama-sama gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, tadi masalah kelompok dan individu itu berbeda ya? Iya, berbeda. Kalau konseling individu itu satu orang, kalau konseling kelompok itu menyelesaikannya bersama-sama gitu. Baik, di dalam konseling ini ada asas-asas dan ada asas. Asas keterbukaan yang dimana kalau mau cerita itu tidak sama malu gitu Pak ya, terbuka aja. Dan asas kerahasiaan yang dimana masalah mbak-mbaknya ini nggak akan bocor kemana-mana ya, yang tahu ini aja gitu. Kalau asas kesukarelaan yang dimana mbaknya itu datang dengan sesuka hati, jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Baik, Ibu mau tanya alasan kalian mengikuti konseling kelompok ini dari Mbak Fuada. Kalau saya mengikuti konseling kelompok ini ingin menyelesaikan masalah yang ada di diri saya karena sudah sangat mengganggu di rumah, jadi saya juga nggak enak kalau terus seperti ini. Jadi saya ingin mengikuti konseling kelompok untuk menyelesaikan masalah ini. Dan permasalahan saya itu saya nggak enakan hidup bersama orang, jadi saya ketika mau minta tolong itu suka. Jadi saya ingin gimana sih caranya untuk meminta tolong supaya tidak menyakiti mereka, juga saya sesuai kebutuhan saya. Oke, selanjutnya Mbak Devi. Kalau saya sih lebih bisa menolak ajakan atau selalu bisa menolak ajakan dan bisa mengutarakan perasaan saya tanpa menyakiti orang yang mengajak saya. Baik, kalau Mbak Nibras. Pasti kan saya di sini kan pasti memiliki masalah gitu. Nah, masalahnya itu saya itu tidak bisa saya tidak bisa apa namanya kayak menolak ajakan orang gitu. Iya, jadi alasan kalian mengikuti konseling kelompok ini untuk menyelesaikan masalah. Apakah benar? Iya, benar. Baik, Ibu mau tanya harapan kalian mengikuti konseling kelompok ini dari Mbak Fuada. Harapan saya bisa menyelesaikan masalah ini dan juga merubah diri saya jadi lebih baik.
Tidak. Tidakku aman. Masih tidak ragu, masih aman. Oke, baik. Oke, untuk peraturan konseling kelompok yang nantinya kita sepakati bersama-sama. Untuk pertemuan dan tempat kita akan diskusikan mau berapa kali. Untuk pertemuannya mau berapa kali? Dimulai dari Mbak Fuada. Kalau saya pertemuannya mungkin 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Iya. Untuk harinya Kalau dari saya mungkin hari Selasa sama hari Jumat karena jaraknya nggak terlalu berdekatan gitu jarak antara hari Selasa sama Jumat. baik. Untuk Mbak Devi Menurut saya itu bisa untuk 2 kali, 1 minggu 2 hari. Mungkin juga efisien ya Bu ya. Apalagi jaraknya juga kata Mbak Fuad juga hari Mbak Fuad Selasa sama Jumat. Mungkin jaraknya nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu berdekatan juga. Saya setuju sih Bu untuk Mbak Fuad satu minggunya itu 2 kali pertemuan dengan hari Selasa dengan hari Jumat Mbak ya. Ya boleh, saya bisa Bu kalau hari Selasa sama Jumat. Kecuali kayak hari weekend saya nggak bisa, saya lebih ke minta sama keluarga. kalau untuk Mbak Nibras Saya juga setuju sih, Bu. Karena kan jaraknya itu lumayan ada sebelumnya gitu loh Bu. Jadinya kan mungkin tidak jauh-jauh, jadi kita tahu jalannya bagaimana gitu. Saya setuju sama yang Bapak. Nah, untuk waktunya sudah kita tentukan ya, hari Selasa dan hari Jumat. Gitu ya. Untuk frekuensi waktunya dari 60 sampai 90 menit. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Kalau waktunya kurang dari 60, nanti itu bisa lebih lama lagi kita menyelesaikan masalahnya. Kalau waktunya sekitar 90 menitan apa lebih gitu ya, nanti kita itu menjadi bosen gitu ya. Kira-kira Mbak Fu ada nih mau memilih waktu yang mana, 60 sampai 90 menit? Kalau saya 60 menit aja sih. Iya, 60 menit. Kalau Mbak Devi Mungkin dengan waktu 60 menit cukup Bu ya. Kalau dari 90 lebih mungkin anak-anak merasa bosan juga ya. baik. Untuk Mbak Nibras Ya saya juga setuju 60 menit karena lebih efisien gitu. Nah, baik. Kita udah nyepakati ya untuk pertemuannya, harinya, dan durasinya. Selanjutnya, di dalam konseling kelompok ini ada 2 macam. Kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Yang dimana kelompok terbuka itu anggotanya itu keluar masuk gitu. Kalau kelompok tertutup ya anggotanya ya ini aja. Jadi ya masalahnya yang tahu ya ini aja gitu. Kalau Mbak Fuada pilih yang mana? Kalau saya lebih ke kelompok terbuka, soalnya mungkin kita juga kalau sudah merasa lebih enak sama diri kita, maksudnya masalah yang sudah selesai kita
kita udah nyampe pertengahan gitu gitu ya. Terus nanti ada orang baru, jadi itu kita itu mengulang lagi dari awal gitu. Gimana Mbak Fuada? Kalau gitu takutnya nanti nggak selesai juga ya Bu ya masalahnya, soalnya ulang lagi dari awal jadi nggak apa-apa. Mau tertutup aja kalau gitu sama kayak kemarin. Ya udah baik, Mbak Fuada menerima kelompok tertutup gitu ya. Baik, kan kita tadi sudah menyepakati pemilihan untuk kelompok tertutup ya. Sekarang kita menyepakati untuk tempatnya. Tempatnya itu pilihannya ada dua, indoor dan outdoor. Kalau indoor itu kita itu ada kelemahannya juga ada kelebihannya. Kalau indoor itu kelebihannya itu kita tidak mendengar suara yang bising-bising gitu ya. Kalau kelemahannya kita itu menjadi bosan, cepat bosannya gitu. Kalau yang outdoor juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau outdoor kelebihannya itu kita itu bisa mencari wawasan yang baru gitu. Dan kelemahannya itu kita mendengar suara yang kayak bising-bising rame-rame gitu. Baik, sekarang dari Mbak Fuada untuk memilih tempatnya bagaimana? Kalau saya pilih tempat yang tertutup saja. Tertutup ya Mbak ya. Oke baik Mbak Devi. Sama saya juga ingin indoor. Baik Mbak Nibras. Sesuai dijelaskan oleh Ibu, kayaknya saya lebih memilih untuk Baik, jadi ruangannya kita sepakati untuk tertutup ya. Iya Bu. Nah, tidak etik ya ketika kita melakukan konseling kelompok tidak ada aturan-aturannya mengenai kehadiran. Jika ada yang tidak hadir, teman-teman menyepakatinya gimana? Jika ada yang tidak hadir mengikuti konseling, Bu, ya. mungkin kalau misalnya nggak hadir bisa izin saya sakit atau bagaimana gitu. Mungkin itu diberikan izinnya kembali atau bisa didukung. Oh berarti harus menghubungi ibu dulu gitu ya. Baik. Kalau Mbak Devi gimana Mbak Devi? Apakah ada tanggapan yang lain? Karena ini proses konselingnya bersama-sama Bu ya, kan wajib harus mengikuti konseling kan Bu ya. Lebihnya dikasih waktu untuk keterlambatan aja Bu, kayak berapa menit gitu. Oke baik. Mbak Fuada apakah ada tanggapan yang lain? Untuk kehadiran, Ya untuk kehadiran. saya setuju sama jawabannya Mbak Nibras sama Mbak Devi. Mungkin kalau misalnya tidak bisa hadir, mungkin bisa izin terlebih dahulu sama Ibu. Terus untuk keterlambatan juga itu bisa dikasih waktu aja Bu, kita diskusi enaknya maksimal berapa menit keterlambatannya supaya kita juga nggak terlalu lama Bu India. Terus supaya ketika sudah dimulai biar juga tidak ketinggalan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, supaya kita juga tidak mengulang-ulang lagi gitu loh Bu. Dan untuk sikap saat memberikan tanggapan atau saran, Mungkin itu guys. jadi mengangkat tangan dulu Iya, ya. ya sopan. Iya, Yang lain apakah ada tanggapan yang lain? iya, gitu sih Bu. Menggunakan kata-kata yang sopan, tidak saling mengejek. Mendengarkan dari pendapat teman dulu, baru kita bisa
Ibu mau tanya nih, kalau nanti ada yang melanggar peraturan-peraturan yang kita sepakati tadi, Mbak-mbak ini setuju dihukum dengan cara apa ya? Dimulai dari Mbak Fuada. Mungkin untuk sekali itu diperingati dulu aja dari itu, diperingatkan bahwasanya kalau menunjukkan studi kelompok itu juga ada aturannya, juga kita juga ini kan bersama gitu. Jadi kan untuk membantu orang lain kan nggak bisa untuk sendiri gitu, bukan sini namanya masih kelompok gitu. Jadi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya mungkin kita diskusi aja teman-teman ya. Kalau Mbak Devi, apakah ada tanggapan? Dari peraturan yang dibuat melanggar hukumannya sih yang ringan aja sih Bu. Menurutku kalau yang terlalu berat juga mungkin bisa berbalik dari hukuman yang kira yang ringan aja seperti kayak Saya gimana ya mungkin bersih-bersih uang. boleh juga ya juga atau waktu selain konseling ya teman-teman nanti mbaknya yang ada hukuman tadi yang melanggar membersihkan konseling ya boleh juga tuh gitu hukumannya. Oke, baik. Jadi kalian harus berkomitmen dengan saran-saran kalian ini ya. Dari komitmen yang kalian buat tadi, apakah ada yang merasa tidak nyaman? Bersedia apa tidak? Saya bersedia. Saya juga bersedia. Untuk saya sendiri kan komitmen kan tadi sudah disebut bersama-sama dan saya juga bersedia dengan komitmen yang saya buat juga yang kita buat tadi. Bersedia. Oke, baik. Kalian sudah bersedia menyepakati semuanya, peraturan-peraturannya, untuk waktu-waktunya tadi ya. Ibu harap kalian bisa menjaga komitmen ini. Iya, Bu. Ya, Bu, siap. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah nih kalian mempunyai perselisihan antara Tidak ada, Bu. Saya Tidak ada dan juga kamu juga baru pertama kali kenal sama Mbak Mita sama Mbak Fuad. iya pertama kali ya. Iya. Beda kelas ya. Sama Iya. Mbak Mita sama Mbak Fuad. Iya. Pertama kali jadi nggak ada perselisihan dari kita ya. Iya. Iya. Baru pertama kali kenal ini kok. Jadi aman tidak ada perselisihan. Aman, Bu. Oke, jadi aman ya, kita tidak ada perselisihan antara teman ke teman. Oke, ini waktunya sudah mepet ya. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang permasalahan atau gimana? Ya, langsung membahas permasalahan kita. Untuk pertemuan berikutnya di hari apa ya? Tadi kan hari sepakatnya kalian kan hari Selasa sama hari Jumat ya, 2 kali pertemuan. Jadi biasanya kalau cuma hari Jumat ya Bu ya? Iya, Jamnya pulang sekolah kan, Bu? ya jamnya pulang sekolah aja. Iya. Oke. Oke, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih, oke Ibu akhiri ya.